Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azza Septiani dengan NIM C1B020029. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Siklus akuntansi perusahaan jasa itu secara ekonomis merupakan suatu lembaga atau perkumpulan dari beberapa orang yang melakukan kegiatan yang bersifat ekonomi dan sosial pada suatu masyarakat dengan tujuan memperoleh laba. Jadi perusahaan jasa ini adalah suatu usaha atau lembaga yang kegiatannya di bidang jasa. Selanjutnya, siklus akuntansi perusahaan jasa yaitu juga berarti sebuah proses membuat laporan keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Berikutnya ada ciri-ciri perusahaan jasa. Yang pertama, usahanya terus-menerus. Yang kedua, secara terang-terangan. Yang ketiga, yang dihasilkan berupa jasa. Transaksi keuangan perusahaan jasa meliputi yang pertama ada investasi, yaitu pemilik berupa setoran uang maupun barang habis pakai atau aktiva lainnya. Selanjutnya ada membeli aktiva tetap, menerima pinjaman dan membayar utang, menerima pelunasan piutang, menggunakan aktiva yang ada, dan membuat laporan pertanggungjawaban. Selanjutnya juga ada tahap siklus akuntansi. Yang pertama ada tahap pencatatan. Siklus akuntansi dimulai dengan adanya suatu transaksi atau kejadian yang harus dicatat. Tahap pencatatan meliputi pencatatan dalam bukti transaksi atau bukti pembukuan, jurnal, dan buku besar. Transaksi yaitu tindakan yang mengakibatkan perusahaan aktiva atau kewajiban dan ekuitas atau modal yang berhubungan dengan pihak luar. Selanjutnya ada tahap pengikhtisaran, memproses hasil pencatatan selama periode akuntansi dan menyesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Selanjutnya, tahap ini meliputi penyusunan neraca saldo, jurnal penyesuaian, penutupan buku besar, dan neraca sisa setelah penutupan. Yang ketiga ada tahap pelaporan. Tahap pelaporan ini pertama penyusunan laporan keuangan yang bersumber dari hasil pengikhtisaran, pembuatan laporan keuangan berdasarkan akun-akun buku besar, dan yang selanjutnya ada laporan keuangan dapat disusun setelah membuat penyesuaian dan memasukkannya ke dalam akun buku besar atau setelah menyusun kertas kerja. Berikutnya ada pencatatan dalam bukti transaksi. Pencatatannya yang pertama ada sumber bukti pencatatan dapat dibagi atau dibedakan menjadi yang pertama bukti intern yang merupakan bukti pencatatan transaksi yang dilakukan di lingkungan perusahaan itu sendiri. Bukti ekstern adalah bukti pencatatan transaksi yang berhubungan dengan pihak di luar perusahaan. Ada faktur dan kwitansi, nota kontan, nota kredit, dan yang terakhir ada cek. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.